Oke guys, bertemu lagi di channel kita, Rizky Channel Manuel. Di kali ini kita buat video mengenai bagaimana cara membeli motor second dan bagaimana apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membeli motor second itu dengan sebagus dan serapi mungkin yang kita dapat, selayak apa motor second itu untuk kita beli. Detailnya jangan lupa di like, comment, subscribe ke video. Oke, jadi yang pertama cara membeli motor second itu nggak banyak-banyak banget, maksudnya nggak banyak surat-surat yang kita perlu butuhkan, seperti yang kalau buka bungkus kan ibaratnya banyak surat-suratnya itulah, banyak yang dibutuhkan seperti KTP, KK, NPWP dan lain-lain ketika kita kredit. Tapi di motor bekas ini dia itu bisa kredit dan bisa cash juga teman-teman. Kebanyakan sih kalau motor ya itu kebanyakan orang beli sih cash ya teman-teman. Kalau kredit itu jarang meskipun ada. Jadi solusinya kalau kita ngeredit motor bekas itu persyaratannya cuman KTP aja, KK dan NPWP kalau nggak salah ya cuman 3 itu aja. Udah itu ketika kita ingin membeli motor bekas ini, yang kita harus perhatikan itu unitnya. Yang pertama itu surat kendaraannya teman-teman. Surat kendaraannya ini seperti ketika surat kendaraan ini tidak lengkap, seperti STNK nggak ada, BPKB juga udah nggak jelas, udah nggak ada juga. Ketika kita butuh motor itu dengan kita pergi untuk ke kota, BPKB STNK nggak ada, meskipun harganya lumayan rendah atau diturun lebih rendah lagi, yaitu gak usah dibeli ya teman-teman, karena bagaimanapun motor bekas selayaknya untuk kita pakai ke dalam kota. Jadi kalau yang nggak ada STNK, BPKB jangan dibeli. Yang kedua, cek unitnya lagi ya teman-teman. Cek kendaraannya bagaimana, bagus atau tidak, itu dari segi kendaraannya. Contoh, udah banyak body panel ada sedikit goresan, itu ada baret, itu wajar pemakaian, namanya juga motor bekas. Itu sih ya nggak ada komplain lah ya kalau masalah baret kecil. Tapi kalau masalah pelaknya ini udah diganti yang nggak sesuai sama orinya, udah itu dari segi pokoknya dari unit kendaraan motor itu udah banyak yang dirubah lah, udah nggak standaran pabrik lagi, tapi kita butuh yang motor yang standaran. Itu yang kedua, itu jangan dibeli teman-teman. Yang ketiga itu tentang memperhatikan unit kendaraan dari speedometernya. Oke, dari speedometernya, soalnya saya udah pengalaman beli motor second itu udah 3 kali, dari Matic Neo G, bukan saya sih, orang tua saya, Jupiter Z, Revo X. Ya, jadi udah 3 kendaraan. Yang lain seperti PCX, Vario, GTR itu kita beli di dealer Honda secara langsung pakai alamat sendiri. Udah nyampe mana? Dari speedometernya tadi ya. Yang ketiga itu speedometernya. Ketika speedometernya udah nggak jalan, kilometernya udah nggak jalan, kebanyakan sih motor kilometernya kalau bekas itu kebanyakan kilometernya itu kadang ada yang error, kadang masih jalan. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Dan kilometernya juga, menurut pendapat saya sih, saya beli Neo G kemarin sama kawan-kawan Revo
Jupiter Z itu harus kita belinya itu 100.000 pemakaian, maksudnya di bawah 100.000 pemakaian. Misalnya kita dapat kendaraan di 80.000 kendaraan, 80.000 kilometer, worth it gak sih untuk dibeli? Pertanyaannya, kalau harganya sesuai budget, sesuai memang dari motornya segini, kendaraannya memang kayak begini, yang ditawarkan dengan harga segitu ya menurut pendapat saya sih worth it ya teman-teman. Karena bagaimanapun kendaraan yang di atas 100.000 km maupun di bawah 100.000 km itu sesuai dengan harganya. Kalau harganya masuk akal ya itu boleh-boleh dibeli. Tapi ini pendapat saya, menurut pribadi saya udah banyak pengalaman beli motor bekas. Kalau 100.000 di atas 100.000 km itu jangan dibeli deh, soalnya itu pasti udah ada turun mesin. Meskipun nggak turun mesin, pasti isi dalam dari mesin kendaraan motor tersebut itu sudah pernah diganti, jadi udah nggak ori lagi. Makanya itu yang harus diperhatikan di dalam kilometernya itu. Bagaimana kata netizen, bagaimana bang kalau kilometernya itu diubah dari contoh dari 120.000 dirubah jadi 70.000? Ya itu nggak tahu sih kalau saya, karena memang permainan zaman sekarang udah canggih dan udah banyak kecurangan dalam penjualan kendaraan motor bekas ya. Sekarang udah banyak penipuan sih, itu yang harus kita hindarin aja. Itu yang ketiga. Udah itu yang keempat, cek kendaraan pemilik itu dari identitas lama. Ini yang terakhir ya, ini yang harus kita jaga. Misalnya ini motor odong-odong, motor bekas pencurian, nama BPKB yang dijual itu tidak sesuai dengan nama pemilik, berarti itu motor curian. Yang pertama tadi kan tentang STNK sama BPKB yang gak ada, itu bisa jadi dengan motor curian atau odong-odong, karena motor gak lengkap. Meskipun motor yang gak lengkap itu second, itu namanya motor musdur. Nah itu harus dihindari motor seperti itu. Nah ini yang harus diterima dalam membeli kendaraan motor bekas. Kilometernya bagus, STNK, BPKB lengkap, body motor itu masih bagus, kilometernya masih rendah, meskipun bekas, harganya memang agak naik dikit, ya itu boleh dibeli teman-teman. Oke, jadi gitu aja tentang video kita kali ini. Solusi cara membeli motor bekas yang bagus, yang baik, dan tentunya yang wajib untuk diambil. Oke, jadi gitu aja tentang video kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan tentang video saya berikutnya. Oke, saya Rizky Manuel. Terima kasih yang udah menonton.